Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Indahnya berbaik sangka. Hubungan antara sesama masyarakat hendaknya senantiasa kita pupuk, khususnya hubungan antara sesama muslim, supaya kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat kita akan menjadi semakin indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan bahwa mukmin itu bersaudara. Itu sebabnya segala bentuk sikap dan sifat yang akan mengokohkan dan memantapkan persaudaraan antara umat Islam harus senantiasa ditumbuhkan dan dipelihara. Sedangkan segala bentuk sikap dan sifat yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah harus segera dihilangkan. Agar hubungan ukhuwah Islamiyah itu tetap berjalan dengan baik, maka salah satu sifat positif yang harus kita penuhi, yang harus kita wujudkan adalah senantiasa berbaik sangka atau berhusnudzon. Oleh karena itu, apabila kita mendapatkan informasi negatif tentang sesuatu yang berkait dengan pribadi seseorang, apalagi seorang muslim, maka kita harus melakukan tabayun, pengecekan terlebih dahulu sebelum mempercayai, apalagi meresponnya secara negatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ada banyak nilai dan manfaat yang diperoleh seorang muslim apabila dia memiliki sifat husnudzon kepada orang lain. Pertama, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Hal ini karena berbaik sangka dalam hubungan sesama muslim akan menghindari terjadinya keretakan hubungan. Bahkan keharmonisan hubungan akan semakin terasa karena tidak ada kendala-kendala psikologis yang akan menghambat hubungan itu. Yang kedua, terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama karena buruk sangka akan membuat seseorang menimpakan keburukan kepada orang lain tanpa bukti yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Hujurat di atas. Yang ketiga, selalu berbahagia atas segala kemajuan yang dicapai oleh orang lain, meskipun kita sendiri belum bisa mencapainya. Hal ini memiliki arti yang sangat penting, karena dengan demikian jiwa kita akan menjadi tenang dan terhindar dari iri hati yang berkembang pada dosa-dosa yang lain. Sebagai kelanjutannya, ini berarti kebaikan dan kejujuran itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan yang banyak. Dan dosa serta keburukan akan mengantarkan kita kepada dosa-dosa berikutnya yang lebih besar lagi dengan dampak negatif yang semakin banyak. Ketika kita memiliki sifat buruk sangka atau su'udzon, maka ada sejumlah kerugian yang akan kita peroleh. Yang pertama, mendapatkan dosa. Berburuk sangka merupakan sesuatu yang jelas bernilai dosa. Karena di samping kita sudah menganggap orang lain tidak baik tanpa dasar yang jelas, berusaha menyelidiki atau mencari-cari kejelekan orang lain juga akan membuat kita melakukan dan mengungkapkan segala sesuatu yang buruk tentang orang lain yang kita berburuk sangka kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Quran Surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Yang kedua, dusta yang besar. Berburuk sangka akan membuat kita menjadi orang yang rugi, karena apa yang kita kemukakan merupakan suatu dusta yang sebesar-besarnya. Hal ini disabdakan oleh Nabi SAW, Iyyakum wadh-dhann, fa innadh-dhann akdzabul hadits. Jauhilah prasangka itu, sebab prasangka itu pembicaraan yang paling dusta. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang ketiga, menimbulkan sifat buruk. Berburuk sangka kepada orang lain tidak hanya berakibat pada penilaian dosa dan dusta yang besar, tetapi juga akan mengakibatkan munculnya sifat-sifat buruk yang lainnya yang sangat berbahaya, baik dalam perkembangan pribadi maupun hubungannya dengan orang lain. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra
yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hendaklah kalian selalu bersikap jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan itu membawa kepada surga. Selama seseorang benar dan selalu memilih kebenaran, dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Berhati-hatilah kalian terhadap dusta, karena sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan itu membawa kepada neraka. Selama seseorang dusta dan selalu memilih dusta, dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Karena berburuk sangka merupakan sesuatu yang sangat tercela dan mengakibatkan kerugian, maka perbuatan ini sangat dilarang di dalam Islam, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surah Al-Hujurat di atas. Untuk menjauhi perasaan buruk sangka, maka masing-masing kita harus menyadari hal ini. Untuk menjauhi perasaan buruk sangka, maka masing-masing kita harus menyadari betapa hal ini sangat tidak baik dan tidak benar dalam hubungan persaudaraan, apalagi dengan sesama muslim dari aktivis dakwah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.